Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Maghfirah. Saya dari kelompok 7 sebagai presenter kedua. Di sini saya akan membahas tentang aliran Murji'ah. Saya akan membahas tentang aliran Murji'ah. Dalam aliran Murji'ah ini, pelaku dosa besar sebagaimana telah dijelaskan oleh aliran Khawarij. Mereka membagi pelaku dosa besar menjadi dua, yakni yang pertama ekstrim dan yang kedua moderat. Mengapa dikatakan ekstrim? Karena keimanan seseorang itu terletak di dalam hati. Adapun ucapan dan perbuatan itu tidak selamanya merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang telah melanggar kaidah agama tidak berarti mereka telah merusak keimanannya. Bahkan keimanannya masih sempurna di mata Allah. Selanjutnya yaitu Murji'ah moderat. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Meskipun mereka disiksa di neraka, tetapi mereka tidak kekal di dalamnya, bergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Bisa juga Allah masih memberikan ampunan untuk mereka dan mereka bisa keluar dari neraka dan bisa masuk ke surganya Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Sebagaimana aliran Khawarij tadi telah mengkafirkan orang pelaku dosa besar, dan aliran Murji'ah mereka masih memelihara keimanan pelaku dosa besar. Dan dalam aliran Mu'tazilah ini mereka memberi sebutan kepada pelaku dosa besar dengan sebutan al-manzilah bainal manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi, yakni mukmin dan kafir. Dan aliran Mu'tazilah ini membagi pelaku dosa itu menjadi dua, yaitu yang pertama pelaku dosa besar dan pelaku dosa kecil. Mereka dikatakan pelaku dosa besar apabila mereka telah melanggar perbuatan yang ancamannya telah ditetapkan dalam nas. Dan apabila mereka dikatakan pelaku dosa kecil, mereka telah melanggar peraturan atau mereka telah melakukan dosa yang ancamannya tidak ditetapkan dalam nas. Sedikit sejarah tentang masalah berpisahnya seorang tokoh Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atha dengan gurunya yakni Imam Hasan Basri. Dalam pendapat Imam Hasan Basri, beliau berpendapat apabila seorang muslim telah melakukan dosa besar seperti melakukan pembunuhan, melakukan perzinaan, mendurhakai kedua orang tua dan lain-lain itu, menurutnya seseorang itu tidaklah dikatakan kafir, tetapi dikatakan sebagai mukmin yang durhaka. Jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, ia akan dihukumi di dalam neraka beberapa waktu dan kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga setelah menjalani hukuman atas dosanya.
Sedangkan menurut Wasil bin Atha, ia berpendapat bahwa seseorang yang telah melakukan dosa besar dan mati atas dosanya itu tidaklah mukmin dan tidak pula dikatakan kafir, tetapi di antara mukmin dan kafir. Pelaku dosa besar tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, seperti hukuman untuk orang kafir. Tetapi hukumannya diringankan. Nerakanya tidak sepanas untuk orang kafir. Jadi, aliran Mu'tazilah ini menetapkan status pelaku dosa besar ialah di antara di antara kafir dan mukmin. Yaitu dalam istilah mereka yang terkenal yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Menurut aliran Mu'tazilah, pelaku dosa besar bukanlah kafir seperti yang dihukumkan oleh kelompok Khawarij, dan bukanlah dapat dikatakan tetap mukmin seperti kaum Murji'ah, memberikan status untuk pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar dikategorikan fasik, yaitu posisi yang menduduki antara mukmin dan kafir. Kata mukmin menurut Wasil bin Atha merupakan sifat baik dan nama pujian yang tidak dapat diberikan fasik dengan orang dengan pelaku dosa besarnya. Tapi predikat kafir tidak dapat pula diberikan kepadanya karena di balik dosa besar yang dilakukannya, ia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masih melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh presenter yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.